Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'u Allah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana thalathatu safari falyu'ammiruhu ahadahum. Shadaqallahul azim. Yang Anda hormati pengurus Masjid Asyura Kelurahan Pasar Benai serta seluruh jajaran, yang berhormati orang tua-tua kita, guru-guru kita, alim ulama, codiak pandai, niniak mama, suluh bendang dalam nagori, kogoda indah musuh wikola, ini indah akan namboi bau namo. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di subuh Sabtu ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam sebuah majelis. Mudah-mudahan majelis ini senantiasa membuka rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa negeri ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa kita diberikan nikmat yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Bapak Ibu, kita senantiasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat yang sedikit itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita pandai bersyukur atas nikmat itu, pasti akan Allah tambah. Yang kedua, kita kirimkan salam dan salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membacakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Bapak Ibu, itu merupakan salah satu kunci yang akan memberikan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama-sama mengetahui bahwa Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ingin mengambil hatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekati orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya kita alihkan dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu, kalau seandainya kita ingin berurusan dengan orang yang kira-kira penting bagi kita, umpamanya Pak Lurah, siapa orang kepercayaan Pak Lurah, siapa orang kepercayaan yang diberikan kepercayaan oleh Pak Lurah,
Bapak Ibu mungkin tahu, mungkin si A. Dikala kita berurusan dengan Pak Lurah, lada orang yang dipercaya oleh Pak Lurah itu adalah selesai. Model itu Rasulullah SAW di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Keistimewaan Rasulullah SAW, Bapak Ibu, setelah Nabi Adam pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Adam mulai membuka mata. Di surga itu ada dua nama yang disandingkan, nama Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama baginda Muhammad SAW. Rupanya orang yang disayangi Rasulullah, yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah Rasulullah SAW. Maka kalau kita ingin mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala itu, kita bersalawat kepada baginda Muhammad SAW. Bapak Ibu, pada kajian yang singkat ini, tadi di awal pembicaraan kita dibacakan surah An-Nisa ayat 59, Bapak Ibu. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Kini kita dihadapkan dengan persoalan keumatan, Bapak Ibu. Dalam Islam itu ada 3 komponen penting. Yang pertama syariat. Umat Islam kalau berbicara syariat hebat-hebat, Bapak Ibu. Malahan ada yang ahli tasawuf sampai ke tingkat makrifat, beribadah secara syariatnya sampai ke makam yang paling tinggi, Bapak Ibu. Yang kedua dalam Islam itu ibadah. Yang ketiga yang paling kita lupakan adalah persoalan muamalat, Bapak Ibu. Muamalatnya paling banyak. Umat Islam itu hanya mengurusi dalam bidang ekonomi, Bapak Ibu, itu pun kalah. Tetapi di bidang-bidang yang lain kita kadang-kadang melupakan, Bapak Ibu. Apa itu politik, Bapak Ibu? Sementara di dalam Islam komponen yang paling penting itu adalah termasuk muamalatnya dalam bidang siasah. Mengapa demikian? Memang Rasulullah SAW dalam hadisnya tidak ada yang joleh bahwa sesungguhnya berpolitik itu boleh, tidak ada, Bapak Ibu. Tetapi menurut sirah nabawiyah, perjalanan Nabi Muhammad SAW mulai pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan risalah kenabiannya itu dengan politik, Bapak Ibu. Ibda binafsih. Pertama Nabi mendapatkan perintah itu, Bapak Ibu, dengan politik. Sampaikan dulu orang per orang, strateginya model itu. Lama perjalanan Nabi, lebih kurang 23 tahun Nabi di Mekah, Bapak Ibu. Rupanya tidak efektif perjalanan dakwah yang dilakukan oleh Nabi. Akhirnya Nabi diperintahkan hijrah. Lebih kurang 30 tahun Nabi di Madinah. Setelah Nabi telah mematangkan secara politik, Bapak Ibu, akhirnya Nabi kembali ke Mekah dengan melakukan Fathul Makkah. Akhirnya keran perjuangan Islam secara politik yang diajarkan oleh Nabi kepada kita itu sudah mulai nampak berkembang. Begitulah sebetulnya hari ini umat Islam sudah mulai dijauhkan yang namanya politik. Sementara Nabi meletakkan posisi yang namanya politik itu termasuk hal yang paling penting dalam penyebaran Islam. Tapi hari ini, Bapak Ibu, kalau kita berbicara politik, jangan harap berpolitik tak mulia. Mengapa demikian? Di akhir abad ke-18, Bapak Ibu, mulai masuknya Belanda ke negara kita, ke Hindia, Belanda masuknya Nusantara. Hal yang paling sulit dilakukan oleh penjajah Belanda itu adalah melawan orang Islam, Bapak Ibu. Persenjataan dengan bambu runcing itu sudah dianggap senjata yang paling ampuh untuk meruntuhkan kekuasaan Belanda pada waktu itu. Akhirnya salah seorang orientalis dari Belanda yang bernama Stop Ronye
itu mengkaji betul, apa betul menghancurkan Islam, apa strategi yang bisa kita lakukan untuk menghancurkan kekuatan umat Islam. Salah satu strategi yang diajarkan Snowcronia itu adalah mengkotak-kotak umat Islam secara politik. Bapak Ibu, Ibu pernah mendengar Islam abangan, Islam priai, Islam santri? Itu adalah salah satu strategi Belanda ingin mengkotak-kotak Islam dan menghancurkan Islam dari dalam. Dan kita hari ini umat Islam berbicara politik dianggap sesuatu hal yang tidak boleh. Sementara Nabi meletakkan posisi yang namanya politik itu termasuk sesuatu yang dipentingkan dalam Islam, Bapak Ibu. Makanya dalam surah An-Nisa tadi Allah mau memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman, ketaatan kita kepada Allah, kepatuhan kita kepada Nabi, kepada ulil amri yang ada hari ini, itu sama ketaatannya kepada Nabi dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya kalian taat kepada Allah, taat kepada Nabi, patuh kepada ulil amri minkum yang ada di antara kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti itu adalah salah satu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah bakalan yang sangat pentingnya kalau kita berbicara politik hari ini, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita remeh, Bapak Ibu. Nah, jadi bupati lah si A, jadi gubernur lah si B, dan jadi presiden lah. Tak boleh model itu. Maka kemunduran umat Islam kini secara politik, umat Islam itu tolong diracuni dengan pemahaman ini akan mengedepankan nilai-nilai religiusitasnya daripada kehidupan duniawinya. Memang politik itu memang kita berbicara duniawi, Bapak Ibu, tetapi kadang-kala kita salah menafsirkan begitu pentingnya politik. Mengapa demikian, Bapak Ibu? Nabi menyebutkan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Hurairah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kalau seandainya kalian melakukan perjalanan, ada 3 orang melakukan perjalanan, kata Nabi, pilih di antara salah satunya yang bakal menjadi pemimpin. Dan bayangkan Bapak Ibu, dalam komunitas yang ketek saja Nabi mengajarkan ke kita begitu pentingnya memilih pemimpin. Di antara 3 orang itu harus ada satu yang menjadi pemimpin. Apalagi kita dalam komunal yang godam. Apakah itu tingkat desa, Bapak Ibu, kabupaten, provinsi, negara yang ada di Kesatuan Negara Republik Indonesia ini, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, kalau kita tengok sejarah mengapa Nabi Muhammad SAW menganggap penting bersiasat itu, ada 5 yang diajarkan Nabi kepada kita, bagaimana kita bisa memilih pemimpin itu yang sesuai dengan ketentuan yang diajarkan Nabi, Bapak Ibu. Yang pertama yang diajarkan Nabi itu ialah pemimpin yang jujur. Nah, gini yang paling krisis itu memang krisis kejujuran, Bapak Ibu. Kita menganggap bahwa calon-calon kita itu hebat secara akademik. Memang tidak kita pungkiri, di Indonesia ini malahan ada yang profesor, malahan tingkat keilmuannya sudah dianggap paripurna. Tetapi yang diajarkan oleh Nabi yang pertama itu kejujuran, Bapak Ibu. Nah, ini yang paling mahal sebetulnya pada pemimpin-pemimpin kita. Itu yang pertama yang diajarkan Nabi. Kalau seandainya kita hari ini memilih pemimpin, pilihlah dalam tingkat kejujuran. Bagaimana kita menilai jujur atau tidaknya pemimpin? Kita kan tahu, Bapak Ibu, apalagi di Kelurahan Bena ini tingkat pendidikan itu sudah menengah ke atas. Tak perlu diajarkan, karena gini, begitu banyaknya Bapak Ibu kita disodorkan dengan berbagai macam polesan agar kita ini dianggap hebat, dianggap jujur dan segala macamnya, dan itulah yang dianggap sebagai politik identitas, Bapak Ibu. Dan di negara kita politik itu dibolehkan, Bapak Ibu. Malah dalam Islam, kalau seandainya Nabi mengajarkan, kalau seandainya ada syarat-syarat yang diajarkan oleh Nabi, kita boleh memilih, Bapak Ibu. Dan kalau seandainya
tak cukup, tak ada syarat, malah Islam kita melarang golput Bapak Ibu, karena kita tidak menggunakan hak pilih kita. Bahayanya golput itu, kalau seandainya kini ada calon yang tidak sesuai dengan ketentuan kita umat Islam, keinginan kita umat Islam, kalah umat Islam, berarti kita sudah dikalahkan oleh komunitas yang tidak sesuai dengan ketentuan yang kita harapkan. Makanya golput tidak boleh Bapak Ibu. Ini kan ada barisan golongan putih, orang yang mengajarkan bahwa politik itu tidak boleh, haram. Tak boleh berbicara politik di masjid, tidak boleh berbicara tentang negara dalam masjid. Itu salah sebetulnya. Kalau kita tengok Nabi dulu Bapak Ibu, Nabi itu mengkoordinatori umat itu dari masjid Bapak Ibu. Makanya Nabi menjadikan masjid itu sebagai pusat peradaban umat. Baitul Mal ada di masjid. Berbicara strategi perang dari masjid Nabi Bapak Ibu. Begitulah Nabi mau mengoptimalkan fungsi-fungsi masjid pada waktu itu. Makanya Bapak Ibu, ini dibalik oleh orang-orang orientalis bahwa Islam itu tidak boleh berbicara politik dalam masjid. Karena apa Bapak Ibu? Karena ada satu hal yang ditakuti oleh lawan-lawan kita umat Islam. Kalau seandainya umat Islam itu berbicara politik dalam masjid, orang itu pasti takut Bapak Ibu. Makanya perumpamaannya Bapak Ibu, kalau seandainya sholat subuh itu sudah sama dengan sholat Jumat jamaahnya, orang itu sudah mulai ketar-ketir. Karena apa? Karena kekuatan umat Islam itu sudah mulai dibangun dari masjid yang kita kuatkan hari ini Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, kalau kita umat Islam itu hari ini dijauhkan dengan isu-isu semacam itu, berarti ada pokok permasalahan umat kita ini bakal dijauhkan dari kekuatan politik kita. Jadi Nabi memberikan syarat-syarat itu harus kita jadikan sebagai patokan dan ukuran dalam memilih pemimpin. Yang pertama kata Nabi, jujur. Terus yang kedua, pemimpin yang amanah. Bagaimana amanah? Tatkala yang diberikan jabatan, diberikan pangkat segala macam, ini akan konsisten dan tidak pernah berkhianat dengan jabatan yang diberikan. Kalau seandainya itu ada Bapak Ibu persyaratan seperti itu, mari kita sama-sama sokong dan dorong siapapun pemimpinnya Bapak Ibu. Karena itu yang diharapkan oleh umat Islam hari ini. Itu kadang-kala hanya mengedepankan nafsu-nafsu politik saja, tidak mau mikirkan tentang keumatan Bapak Ibu. Makanya kini banyak yang berbicara tentang money politik lah, berbicara tentang black campaign lah. Itu kan ajaran-ajaran politik modern Pak, yang diajarkan oleh ahli politik yang bernama Machiavelli. Itu kadang-kala tidak sesuai dengan konteks yang diajarkan Al-Quran dan hadis Bapak Ibu. Makanya Nabi memberikan rambu-rambu. Syarat yang kedua menurut Nabi Muhammad SAW itu adalah amanah. Yang ketiga adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Apa kata Nabi? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatin. Setiap kamu ini adalah pemimpin kata Nabi, dan di setiap kepemimpinan kamu itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Lurah, Pak Kades menjadi pemimpin di desanya, Pak Camat di kecamatannya, Pak Bupati menjadi pemimpin di kabupatennya, Gubernur di provinsinya, Presiden di negaranya. Yakinlah kata Nabi, di setiap kepemimpinan kita itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah amanah diberikan, kita diberikan jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengambil proses kepemimpinan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita sudah menjabat, hati-hati Bapak Ibu, Nabi memberikan lampu merah. Di setiap kepemimpinan kita itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu jabatan yang diberikan kepada si A kemana digunakan? Untuk apa digunakan? Ini banyak orang yang
tidak konsisten dengan jabatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan, boleh dikatakan reward Bapak Ibu, dalam Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang telah membantu agama Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, tolong agama Allah. Dan barang siapa yang membantu agama Allah, barang siapa yang menolong agama Allah, niscaya kekuasaannya itu akan diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ini banyak orang yang tak mau pasang badan untuk membela agama Allah tatkala yang menjadi pemimpin. Bapak Ibu, apa buktinya? Judi banyak, zina jadi maksiat merajalela. Dan malahan hari ini ada yang mendorong itu. Bakal ada yang namanya kemaksiatan timbul, itu akan dibiarkan oleh pemimpin-pemimpin kita. Dan kalau seandainya itu terjadi Bapak Ibu, berarti Allah akan melemahkan. Dan jangan salah nanti Bapak Ibu, kemaksiatan sudah merajalela, zina dan segala macamnya, judi dan kemaksiatan itu yang diundang oleh pemimpin yang membiarkan terhadap apa yang terjadi ini, Allah Subhanahu wa taala akan membalik dengan musibah. Adik kampung kita banyak banjir, Kodok Tibo banjir bandang, kadang-kadang gunung melotui, lahar dingin. Ibu tahu, Bapak tahu kejadian yang di Sumatera Barat itu lahar dingin. Taiko hoak, taiko pasti kita tidak tahu. Rupanya Bapak Ibu, yang dilalu di lahar dingin itu di bawahnya tempat maksiat, atau kafe, remang-remang. Di situ aku dapat cerita fakta, cerita orang tahu. Rupanya memang telah ditelusuri, memang ada kafe Bapak Ibu. Dan rupanya disitulah dompet maksiat. Rupanya Allah Subhanahu wa taala tak boncinya begitu, tak sayang begitu Bapak Ibu, ke pemimpin kita diberikan teguran dengan bencana-bencana yang ditipukan ke negeri. Nah, itulah salah satu peringatan kepada pemimpin kita. Makanya pemimpin itu diingatkan harus bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya Bapak Ibu. Itu yang ketiga. Yang keempat, pemimpin yang ahli dan cerdas Bapak Ibu. Kita tahu Bapak Ibu, kriteria itu Bapak Ibu sudah menengok. Dan malahan di tingkat kependidikan tak ada yang kurang. Tadi kita sebutkan, kalau kita pun tak ada yang kurang di negara kita Bapak Ibu. Cuma tingkat kecerdasan kepemimpinan itu tidak berbanding lurus dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyaknya orang-orang cerdas ini, orang-orang pintar Bapak Ibu, tetapi tidak soleh. Kita ingin pemimpin soleh, kadang-kadang ada yang soleh kita tidak mau memilihnya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menilai. Nabi itu sangat mudah cara menilai. Tatkala sahabat itu bisa diangkat menjadi khalifah. Tatkala Nabi meninggal, ada Abu Bakar As-Siddiq pengganti khalifah pertama. Mengapa demikian? Pada waktu itu sahabat tidak memikirkan bagaimana cara kriteria memilih pemimpin. Siapa yang kodok sholat berjamaah bersama Nabi di belakangnya, tatkala Nabi tidak datang untuk mengimami sholat berjamaah, dia yang naik menjadi imam, itu yang dipilih Bapak Ibu. Maknanya apa? Nabi mengajarkan tatkala Anda memilih pemimpin, pilihlah dari nilai-nilai ketaatannya Bapak Ibu, kecerdasannya, ilmunya Bapak Ibu. Makanya Nabi mengajarkan, setelah Abu Bakar As-Siddiq ada Umar, setelah Umar ada Utsman, ada Ali. Dan sejarah kepemimpinan dalam Islam itu berubah Bapak Ibu pas waktu khalifah yang keempat. Adanya pengkhianatan kaum Khawarij, akhirnya Ali ditikam dari belakang. Kalau seandainya kita tengok sejarah kelam umat Islam dalam bidang politik itu dimulai dari masa Ali Bapak Ibu. Abdurrahman ibnu Muljam, seorang Khawarij itu
Katanya pengikut Ali yang setia menikam Ali pada saat sholat subuh, Bapak Ibu. Akhirnya Ali tumbang mati. Jadi pengkhianat itu ada dalam Islam, Bapak Ibu. Rupanya secara politik umat Islam itu dijatuhkan oleh kaum munafik, orang-orang munafik, Bapak Ibu. Jadi pemimpin yang ahli dan cerdas itu dibutuhkan hari ini. Umat Islam membutuhkan pemimpin yang cerdas, yang ahli di bidangnya. Kadang terlalu ahli di bidang eksak, bidang agama ini ditinggal, Bapak Ibu. Setelah kita baca persentase di negara kita, ke provinsi kita, ke kabupaten kita, pemimpin yang memprioritaskan kehidupan dunia itu lebih tinggi persentasenya, 75%, Bapak Ibu. Kadang-kadang kehidupan kita dalam beragama itu kurang diperhatikan, Bapak Ibu. Mengapa demikian? Kadang tidak terlalu menarik dijadikan sebagai komoditi politik. Datang ke masjid, sholat berjamaah, tidak menambah suara katanya, Bapak Ibu. Datang melakukan safari, melakukan kegiatan keagamaan, tidak menambah secara popularitas katanya. Ini yang salah sebetulnya, Bapak Ibu. Rata-rata pemimpin-pemimpin yang ada hari ini, kita tidak berbicara si A, si B, si C, Bapak Ibu. Tetapi rata-rata kalau seandainya kita menengok kondisi itu, rata-rata pemimpin kita tidak mau pasang badan untuk Islam, Bapak Ibu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, tolonglah agama Allah ini. Siapa yang bisa menolong? Salah satunya pemimpin kita. Kita bisa menolong, Bapak Ibu. Kalau ada harta kekayaan kita sumbangkan untuk pembangunan rumah tahfiz, pembangunan sekolah-sekolah agama, Bapak Ibu. Kalau ada anak yatim kita sekolah, dan itu bisa kita sumbangkan dan kita bantu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi hal yang paling penting gini, Bapak Ibu, pemimpin itulah yang paling bisa dan paling memiliki peluang untuk membantu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, Bapak Ibu, syarat yang diberikan Nabi adalah pemimpin yang mencintai dan dicintai oleh rakyatnya, Bapak Ibu. Kita tengok kisah sahabat itu, Bapak Ibu. Umar bin Khattab tak kalah menjadi khalifah, rakyatnya sudah mulai tidurnya keliling, Bapak Ibu. Dan cerita mungkin sudah Bapak Ibu ketahui. Di suatu ketika ini mendengar ada rintihan di sebuah rumah, 3 orang anak, 1 orang oma, anak yatim. Menangis anaknya, terus dihibur oleh omanya. Lalu Umar mengetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka pintu, Bapak Ibu. Lalu Umar bertanya kepada ibu, apa yang ibu masak? Dan apa anak ibu menangis? Anak ambo lapar. Rupanya setelah dibuka pario itu, Bapak Ibu, rupanya batu yang dikacau-kacau. Menangis Umar, Bapak Ibu. Sampai-sampai ibu itu mau mengumpat, demi Allah, kalau seandainya hari ini ambo bersaksi di hadapan Allah, di mahkamah Allah, ambo bersaksi bahwa pemimpin kami itu zalim. Tapi betul ibu, kami ditelantarkan, kami tidak diberi makan. Rupanya yang di hadapan ibu itu adalah Umar, Bapak Ibu. Akhirnya Umar lari ke Baitul Mal, ke gudang mengambil gandum. Umar pada waktu itu dengan pengawalnya, apa kata pengawalnya? Wahai khalifah, biar kamu yang menggandas. Apa kata Umar kepada kepada pengawalnya? Dosore besok di akhirat dia yang akan menanggung, katanya. Biarlah kamu gandar. Akhirnya Umar membawa 2 karung gandum kepada ibu itu. Rupanya, Bapak Ibu, model itulah cara kepemimpinan yang diajarkan semasa kekhalifahan para sahabat, yang diajarkan kepada kita. Ada enggak kira-kira pemimpin yang respeknya semacam itu ke kita?
Kadang-kadang lah masuk lo medsos, lo viral lo berita, kadang-kadang kita tidak terlalu respect terhadap persoalan keumatan. Makanya syarat yang kelima yang diajarkan Nabi kepada kita, kita ingin mendapatkan pemimpin yang dicintai dan mencintai kita. Hari ini kita terkotak-kotak Bapak Ibu. Kita kok masih terbawa dengan euforia politik. Apalagi ini ada 3 calon, 3 kubu. Setelah calon A terpilih, calon B dengan C itu tak pernah berdamai Bapak Ibu. Dicari keburukannya, dicongkel keburukannya dan kebusukannya. Tidak boleh semacam itu dalam Islam, tidak boleh Bapak Ibu. Itulah salah satunya kemunduran umat Islam hari ini. Kita tidak berbicara tentang muamalah yang diajarkan oleh Nabi tentang siasat Bapak Ibu. Kalau seandainya kita berbicara politik, berbicara tentang strategi-strategi politik, itu malahan dianggap tabu oleh orang-orang yang senantiasa menganggap Islam itu berbicara tentang ibadah saja. Salah sebetulnya Bapak Ibu. Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di subuh yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah ini. Mengapa itu kita sampaikan? Kalau kita ingin alih perisa Bapak Ibu, kita ingin alih cerita. Kalau seandainya kita tadi berbicara tentang syariat, kita tuh sudah sampai ke makam yang paling tinggi. Malah ada ahli yang ahli tasawuf, ahli ibadah Bapak Ibu, yang tak pernah putus sholat berjamaahnya, yang tidak pernah putus sedekahnya, yang tidak pernah putus amal solehnya Bapak Ibu. Tetapi kadang-kala kita melupakan sesuatu hal yang penting di luar dari peribadatan itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi Abu yang menyampaikan, bagi kita yang mendengarkan. Kalau seandainya ada hal-hal yang baik, jadikan sebagai sebuah pengalaman dan ilmu pengetahuan. Kalau seandainya ada sesuatu hal yang tidak elok Bapak Ibu, anggaplah itulah salah satu kelemahan dari manusia, dari Abu. Dan kalau seandainya itu merupakan sebuah pemahaman dan keilmuan yang bisa kita pakai, silahkan Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila min thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.